Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Hasbi MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah Administrasi Pendidikan, serta teman-teman yang menyempatkan diri untuk menonton video ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ananta Dila Puspita dengan NIM 2120206030 dari kelas Matematika 2. Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai tugas dan tanggung jawab guru sebagai pendidik dan pengajar. Sebagai tema yang saya pilih ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester Administrasi Pendidikan. Baiklah, sebelum kita masuk materi mengenai tugas dan tanggung jawab guru sebagai pendidik dan pengajar, lebih baik kita mengenal apa sih pengertian guru itu. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Adapun guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. Setelah kita mengetahui apa pengertian guru itu, maka kita akan mengetahui apa saja sih tugas dan tanggung jawab guru di sekolah. Menurut Uzer, terdapat 3 jenis tugas guru. Yang pertama, tugas guru sebagai suatu profesi meliputi mendidik dalam arti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Mengajar dalam arti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan melatih berarti mengembangkan keterampilan pada peserta didik. Yang kedua, tugas guru dalam bidang kemanusiaan meliputi bahwa guru di sekolah harus dapat menjadi orang tua kedua, dapat memahami peserta didik dengan tugas perkembangannya mulai dari sebagai makhluk bermain, sebagai makhluk remaja atau berkarya, dan sebagai makhluk berpikir atau dewasa. Yang ketiga, tugas guru di bidang kemasyarakatan. Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya. Karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban mencerdaskan bangsa Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila. Adapun tanggung jawab seorang guru. Yang pertama, guru harus menuntut murid-murid untuk belajar. Yang kedua, turut serta membina kurikulum sekolah. Yang ketiga, melakukan pembinaan terhadap diri siswa atau kepribadian, watak, dan jasmania. Yang keempat, memberikan bimbingan kepada murid. Yang kelima, melakukan diagnosis atas kesulitan-kesulitan belajar dan mengadakan penilaian atas kemajuan belajar. Yang keenam, menyelenggarakan penelitian. Yang ketujuh, mengenal masyarakat dan ikut serta aktif. Yang kedelapan, menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila. Yang kesembilan, turut serta membantu terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa dan perdamaian dunia. Selain tugas dan tanggung jawab guru, guru juga memiliki persyaratan. Yang pertama yaitu persyaratan fisik, yaitu kesehatan jasmani. Maksudnya, seorang calon guru haruslah berbadan sehat, tidak berpenyakit menular yang membahayakan siswanya. Yang kedua, persyaratan psikis, yaitu sehat rohaninya. Maksudnya, tidak mengalami gangguan kelainan jiwa atau penyakit syaraf. Yang ketiga, persyaratan mental, yaitu memiliki sikap mental yang baik terhadap profesi keguruan, mencintai dan mengabdi, dedikasi pada tugas jabatannya.
bermental Pancasila, dan bersikap hidup demokratis, sesuai dengan rumusan dasar dan tujuan pendidikan, sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Pendidikan. Yang keempat, persyaratan moral, yaitu sifat susila dan budi pekerti luhur. Yang kelima, persyaratan intelektual atau akademis, yaitu mengenai pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari lembaga pendidikan, guru yang memberi bekal untuk menunaikan tugas sebagai pendidik formal di sekolah. Selain itu, ada pula syarat lain yang sangat erat hubungannya dengan tugas guru di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, harus adil dan dapat dipercaya. Yang kedua, sabar, rela berkorban dan menyayangi peserta didiknya. Yang ketiga, memiliki kewibawaan dan tanggung jawab akademisi. Yang keempat, bersikap baik pada rekan guru, staf di sekolah, dan masyarakat. Yang kelima, harus memiliki wawasan pengetahuan yang luas dan menguasai benar mata pelajaran yang dibinanya. Yang keenam, harus selalu introspeksi diri dan siap menerima kritik dari siapapun. Yang ketujuh, harus berupaya meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain syarat-syarat guru, terdapat juga kompetensi guru. Kompetensi guru adalah kemampuan atau kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi. Suharsi Arikunto mengatakan bahwa secara garis besarnya kompetensi guru dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kompetensi personal atau kepribadian guru adalah kemampuan guru untuk memiliki sikap atau kepribadian yang ditampilkan dalam perilaku yang baik dan terpuji, sehingga dapat menjadi panutan atau teladan bagi siswanya. Yang kedua, kompetensi sosial adalah kemampuan guru yang berhubungan dengan partisipasi sosialnya dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang ketiga, kompetensi profesional adalah kemampuan yang terfokus pada pelaksanaan proses belajar mengajar dan yang terkait dengan hasil belajar siswa. Sedangkan kompetensi guru yang telah dibakukan oleh Dirjen Dikdasmen Depdiknas sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kepribadian. Yang kedua, menguasai landasan berpendidikan. Yang ketiga, menguasai bahan pelajaran. Yang keempat, menyusun program pengajaran. Yang kelima, melaksanakan program pengajaran. Yang keenam, menilai hasil dalam proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. Yang ketujuh, menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran. Yang kedelapan, menyelenggarakan program bimbingan. Yang kesembilan, berinteraksi dengan sejawat dan masyarakat. Yang kesepuluh, menyelenggarakan administrasi sekolah. Baik, itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya juga memohon maaf bila ada salah baik kata maupun sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.